Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast bersama gue Faiz Riunyan dan Ayu di sini. oke, jadi ini adalah konten terbaru kami yang akan kami rilis di YouTube ya dengan nama Pokasi News. Jadi di sini kami akan membacakan berita-berita putar dunia anime, manga, light novel, game dan budaya populer Jepang yang sudah kami rilis di Instagram setiap minggunya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Ya, dari berita pertama nih, datang dari sebuah seri fantasi yang berjudul Danmachi. Jadi dalam rangka perayaan 10 tahun perilisan animenya, resmi mengumumkan itu ada season 5-nya ya. Kalau gue nggak salah tuh season 4-nya udah tahun lalu ya sih ya? Apa 2 tahun lalu gitu ya? Eh Season 4 part 2 kalau nggak salah tahun lalu tuh. Tahun lalu ya. Lu nonton nggak sih? Nonton nonton. Ikutin serinya? Nonton? Oh. Ya. Oke, ya, gua mah baru season 1 aja, masih kejauhan. Sudah pernah ada berita bahwa Oshinoko itu akan diadaptasi menjadi light novel. Dan di sini si light novel yang berjudul Oshinoko Ichiban Hoshino Suika merilis covernya ya, yang mana menurut gue ini cukup menarik sih tampilan si covernya ya. Ada Hoshino Ai, terus ada si siapa sih ini senseinya ya, sama yang akhirnya nanti reinkarnasi jadi Ruby dan Aqua lah, pokoknya gue nggak ngikutin. Jadi kurang apal namanya. Gua pun lupa namanya. Itu dia. Oke lah, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, datang dari seri Sosono Frieren, yang mana di sini akan merilis artbook volume pertama. Jadi di artbook ini akan berisi 100 ilustrasi, dan itu juga termasuk ilustrasi eksklusif yang akan diterbitkan oleh penerbit bernama Shogakukan, yang nantinya akan rilis di tanggal 12 Desember 2023. Oke, berita selanjutnya ada dari manga. Ini salah satu judul manga yang bisa dibilang fansnya ada, mungkinnya cukup besar dan mungkin kelanjutan adaptasi animenya pun ditunggu. Nah, di sini jadi katanya, bukan katanya, beritanya tuh di sini manga Noragami itu bakal tamat awal tahun depan. Wah, ini berarti udah klimaks nih ceritanya. Kira-kira lu baca nggak nih, Yes, Noragami? Atau nonton dong? Noragami gue pernah nonton season satunya doang, jadi gue nggak terlalu ngikutin sih. Kalau gue sih sebenarnya nggak nonton deh, cuman gue tahu banyak orang yang ngikutin judul ini. Ini kayaknya Ya. jadi apa ya, mungkin penutup, bukan penutup, kabar yang baik dan buruk mungkin ya, kalau misalkan yang masih pingin manganya lanjut mungkin sedih karena selesai, atau karena mungkin yang happy karena oh akhirnya tamat, mungkin ya gue nggak tahu ya ada konflik apa di manganya, tapi kayaknya bakal jadi penutupan yang bagus gitu. Soalnya emang gue lihat juga Noragami cukup rame ya, terutama pada masanya ketika gue nonton season satunya sih. Nggak tahu kalau yang sekarang-sekarang kan gue udah ngikutin, tapi kayaknya emang rame sih, kata lu bener. Nah, kita tunggu aja ya. Bukan kita sih, mungkin para pendengar Vokasi Podcast yang ngikutin manga ini bisa nunggu penutupan dari Noragami di awal tahun depan. Terus berita selanjutnya ada dari salah satu judul anime yang musim kemarin episode satunya tuh hype banget. Sampai semua orang pengen nonton. Termasuk lu, Faiz. Enggak sih. Oh iya, iya. Oke. Enggak, gue enggak. Zoom 100. Waktu itu kan episode satunya hype banget tuh. Masuk Iya, kedua rame banget. mulai hilang, tiga hilang, terus begitu ada delay hilang tuh judulnya tuh, nggak ada yang ngebahas sama sekali. Nah akhirnya si delay 100 ini katanya bakal munculin sisa 3 episode terakhirnya tuh di 25 Desember nanti. Nah ini kita nggak tahu ya, masih bakalan benar-benar rilis nanti di sana tanggal 25 atau delay lagi. Karena kan udah ada sempat kejadian tuh di judul-judul yang lain. Katanya tanggal segini rilis, tapi ternyata dipukul mundur ke yang tak kapan gitu. Tapi kalau misalkan benar tanggal 25 dia rilis, ya siapa tahu dia bisa comeback lagi dan bikin orang mau nonton lagi dari awal. Mungkin sedikit ya, itu kenapa sih delaynya sih? Kalau seingat gua tuh dia ada di masalah produksi. Itu kenapa di episode 1 masih sama studio utamanya tuh. Lupa lagi gua namanya. Oh, Bug Films. Terus beberapa episode itu dikerjain bareng staff. Nah, kayaknya ada masalah lain mungkinnya, entah dari deadline ataupun manajemen proyeknya, yang bikin si anime ini nggak bisa tamat tepat waktu lah. Nah, berikutnya ada soal penayangan film.
Digimon. Nah ini mungkin bisa dibilang tontonannya orang orang lama mungkin ya. Karena nggak tahu anak-anak sekarang masih tahu atau nonton Digimon nggak ya? Karena kan kalau nggak salah Digimon Adventure 2 ini dia remake dari Digimon Adventure 2 yang lama tuh. Gua nggak tahu bakalan benar-benar remake atau ada perubahan kayak Digimon Adventure 1 yang kemarin. Itu kan mereka ribut jatuhnya karena ceritanya agak beda tuh. Nah ini gua nggak tahu sih. Tapi lu sendiri ngikutin Digimon guys? Digimon jujur aja gua cuma sampai yang Adventure 2 yang lama. Ah, Soalnya mungkin yang Tamers apa Frontiers ya yang 3 yang Guilmon tuh ada nonton. Cuman ya udah, ini aja gue sekarang pengen nontonin Digimon 2 yang lama sih, Adventure 2 yang lama. Soalnya yang Adventure 1 gue udah sampai tamat tuh. Kalau yang lamanya cuma kalau yang Digimon Adventure 3-nya kan gue belum nonton. Jadi, tapi kayaknya ini gue bakal mau nonton. Ini kan tanggal 6 Desember ya, tayang di bioskop Indonesia kan. mungkin salah satu kabar bagus juga ya karena kalau nggak salah Digimon Adventure 2 ini tayangnya di Jepang khususnya belum lama gitu. Jadi kayaknya dia masuk salah satu judul yang penayangannya tuh cepat masuk Indonesia gitu. Jadi kalau kalian fans lama Digimon atau yang tertarik nonton Digimon mungkin bisa nonton ntar di bioskop di Untuk fan screening ya di Ah, CGV Center Park. Selanjutnya nih ada yang tiba-tiba mengumumkan adaptasi live action. Itu Nintendo ya yang mengumumkan salah satu franchise mereka The Legend of Zelda itu akan dibuat live actionnya. Yang mana di sini Nintendo bekerja sama dengan pihak Sony. Dan untuk project ini pun Nintendo mengeluarkan lebih dari 50% modal dan si pihak Sony juga dia juga memberikan modal juga gitu kan. Nah, untuk yang sebagai direktornya ya, itu ada Wes Ball, direktor yang pernah mendireksi Maze Runner, terus juga co-foundernya Zelda, itu Shigeru Miyamoto, yang sebagai perwakilan dari Nintendo, sama ada Avi Arad yang akan bekerja sama untuk memproduksi film ini nih. Gue cukup tertarik sih ya, ini bagaimana nanti jadinya live actionnya Zelda gitu kan. Agak jarang juga sih ya kayaknya kalau live action dari game gitu ya. ya ditambah kayaknya ini agak menarik karena yang garap Sony, saingannya Nintendo. Iya, ini mereka malah bekerja sama kan. Nah itu, ada apa ini? Ada apa ini? Jangan-jangan ini. Ada visual novel yang berjudul Shinjuku Some. Ini visual novel yang dikerjakan oleh Gmode dan Plus 81. Kalau misalnya di sini sih untuk harga gamenya yang di Jepang itu harganya 3.990 yen. Cuman gue udah cek di Steam Indonesia ya, itu masih belum ada harganya. Jadi kemungkinan harganya baru muncul ketika nanti gamenya rilis di bulan Februari mendatang. Dan selanjutnya nih ada seri manga baru fantasi dia. Itu temanya itu agak unik sih sebenarnya. Itu dia mengambil tema penyihir dan penjual bunga. Jadi di sini mangakanya itu namanya Sohama Yumiba dan untuk si judul manganya itu Majono Hanayasa. Jadi di sini udah mulai terbit sebenarnya di majalah Good Afternoon edisi Desember 2023. Ceritanya sih soal kayak ada seorang gadis yang pengen menjadi penyihir untuk membahagiakan orang-orang gitu. Tapi dia itu ketika pengen jadi murid dari seorang penyihir yang jual bunga, si penjual bunganya tuh atau si penyihir itu bilang kalau orang-orang tuh nggak butuh sihir. Nah ini cukup menarik sih kalau dilihat dari si blurb-nya ya. Ada dua berita yang mungkin bisa jadi apa ya? Salah satu yang menandain kalau di April tahun depan bakal jadi apa ya? Bisa dibilang mungkin musim yang sangat padat mungkin ya. Karena di sini ada salah satunya ada manga yang judulnya Hanano-kun Tokoi no Yamai yang diadaptasi jadi anime dan katanya bakal tayang di April 2024. Nah ini gue nggak tahu manganya sih. Kalau lu tahu nggak manganya? Nggak juga sih, soalnya ini shoujo manga ya. Gue Oh, kan oke. nggak ngikutin shoujo manga juga. Tapi kalau dilihat di sini juga kan dia mau di bulan April 2024 juga dia bakal masuk final arc. Jadi ya bentar lagi Oh, berarti manganya akan tamat dan animenya itu baru tayang di bulan April. berarti ini kayak fan service untuk pembaca manganya ketika manganya tamat, animenya tayang berarti. Terus berikutnya, masih di bulan April 2024 ada salah satu judul yang orang tuh udah tunggu banget, terutama penulisnya. Karena yang minta diadaptasi jadi anime itu seingat gue penulisnya. Dia nge-tweet tuh kalau tidak salah. Nah, itu adalah anime atau light novel yang paling ditunggu-tunggu sama banyak orang yaitu Roshidere. Nah, ini bakal tayang April 2024. Nah, seingat gue, lu baca banget ya ini novelnya? Baca, gue nungguin banget.
Walaupun gue untuk light novelnya gue baru sampai volume 4 bacanya. Sekarang tuh kan udah volume berapa ya terakhir ya? Udah 6 apa ya? 5,5 apa 6? Lupa gue. Udah berapa. Ini gue nunggu banget sih. Karena menurut gue ini salah satu seri light novel romance komedi yang beda gitu. Beda dan gimana ya? Dia tuh kayak untuk si komedinya tuh lebih ke punchline ya kayak lawakan aja beda. Gue nggak ngerti ya bahasanya gimana, apa kalau nggak salah ada istilah-istilahnya. Cuman dari beberapa romance komedi yang pernah gue baca, ini yang termasuk yang beda nih, Rossi Dere ini nih. Jadi gue nungguin banget sih, dan gue juga sesuka itu sama light novel. Tuh, ditambah ini yang garap tuh yang kemarin garap Oshinoko. Harusnya sih bagus ya kalau kita lihat dari Iya. visual art yang udah dibagiin. Itu Tapi kan dia gara-gara digarap sama Doga Kobo kan, ya wah ini orang-orang langsung ekspektasinya kayaknya tinggi gitu. tinggi banget. Tinggi banget. Ya berharap tidak kolaps saya, tidak kolaps. Kita lihat ntar lah ya April 2024 apa dia bakal se-hype Oshinoko kemarin itu yang masih dibahas terus atau cuman apa ya episode satunya doang. Terus berikutnya ada review nih dari Faiz. Apa tuh? Oke, jadi ini sebenarnya sih gua nyoba review singkat. Ada film yang judulnya Hokkyoku Hyakate no Concierge-san atau The Concierge. Itu baru tayang di Jepang tanggal 20 Oktober 2023 dan tayang di Indonesia tanggal 25 Oktober 2023. Itu termasuk cepet banget loh. Ya kan cuma jeda waktu 5 hari daripada di Jepang. Sementara biasanya kan kalau film-film lain bisa berapa bulan kayak Digimon aja kan di Jepang tuh Oktober dan di Indonesia baru Desember gitu kan. Itu kan jedanya Ya, berarti sebulan ya. lebih gitu. Nah Atau ini setahun biasanya kayak Makoto Shinkai. tahun ya. Iya, dan ini cuma 5 hari. Ya walaupun emang di Indonesia sendiri juga tayangnya juga cuma seminggu kalau nggak salah di bioskop dan kebetulan gue emang sempet nonton jadi gue nyoba ngasih review dan kalian bisa langsung baca aja reviewnya. Berita selanjutnya sih ada apa nih? Di sini ada Doraemon Plus dapat volume baru setelah 9 tahun. Ini gue nggak tahu nih, karena saya ingat juga penulisnya tuh udah nggak ada kan Doraemon. Nah ini yang lanjutin siapa nih? Nah iya, udah lama meninggal kan ya. Nah cuman ya gue nggak tahu mungkin asistennya kali ya yang lagi atau anaknya bisa. Ini tiba-tiba aja karena di sini juga kan dalam rangka yang pertama ulang tahun si penerbitnya yang ke-50, yang kedua juga perayaan ulang tahun Mendiang Fujiko F. Fujio yang ke-90 ini, perilisan si Oh, Doraemon Plus ini. Makanya yang, oh ini tiba-tiba ada volume baru nih gitu. mudah-mudahan rilis di Indo sih. Soalnya saya ingat setahu gua, PC Doraemon tuh lumayan ada lah. Biarpun orangnya udah tua-tua ya, tapi Iya, ini patut ditunggu sih. Mau itu patut. yang versi Jepang atau nanti kalau misalkan dia bakal terbit di sini. Terus berikutnya ada berita apa ini? Berikutnya nih ada bocil atau Dede Bayi yang melakukan debut sebagai pengisi suara. Jadi di sini anak dari pasangan Seiyu Kondang yang bernama Kaji Yuki. Yang mana Kaji Yuki ini adalah pengisi suara Eren Yeager dari seri Shingeki no Kyojin dan juga Taketatsu Ayana yang merupakan pengisi suara Nakano Nino di seri Kotobu no Hanayome. Nah, jadi anaknya ini apa namanya menjadi pengisi suara di Shingeki no Kyojin yang kemarin tuh yang belum lama ini rilis ya yang final season final chapter part 2 lah apalah itu gue nggak Ya. tahu lah panjang. Pokoknya episode terakhir di situ ada tangisan bayi. Nah, si tangisan bayi ini tuh diambil dari suaranya anaknya si pengisi suaranya Eren Jaeger. Jadi Hmm. katanya sih kenapa diambil suara dari anaknya Eren Yeager ini karena si final season ini apa ya memiliki tema kayak warisan hak mewarisi jadi ya mereka akhirnya memilih untuk ya, mengambil siapa namanya suara anak dari Yuki Kaji dan Taketatsu Ayana. Ah, itu bahasa iklan sih. Aslinya gue tahu ini buat jualan. Iya, ya begitulah ya. Oke, untuk selanjutnya nih ada salah satu seri fantasi lagi, reinkarnasi, yaitu judulnya agak panjang sebenarnya kalau judul Jepang, tapi gue tulis di sini Kamigoroshi no Mao. Itu mulai dipublikasikan secara global ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Manga Up Global dengan judul The God Slaying Demon King Reincarnated as a Mere Mortal to Become the Strongest in History. Ini gue baca si serinya, tapi baru 7 chapter kalau gue nggak salah. Nggak beda jauh sama manga fantasi reinkarnasi pada umumnya ya gitu. Jadi dia reinkarnasi jadi kuat, cuma bedanya ini dulunya dia adalah Raja Iblis yang menentang Dewa Jahat.
tapi dia mati dan akhirnya reinkarnasi menjadi manusia untuk melawan dewa jahat itu lagi. Cuman judul Inggrisnya kayak judul manhwa banget ya. Iya, The God Slaying Demon King. Iya sih ya, kalau dilihat-lihat kayaknya agak manhwa ya. Oke, berikutnya ya. Di sini ada, jadi studio yang namanya gimana ya dibacanya? Gvis? Enggak Gvis ya. Pokoknya itu. Jadi mereka itu berencana akan membuat short anime yang mana dibuat dengan teknologi 3D CG dan juga AI. Si anime ini judulnya Worldmaker, di mana nanti si animenya itu akan tayang di bulan Januari 2024 untuk platform TikTok dan YouTube. Nah, ini menarik nih. Dia emang short anime, cuma tayang di TikTok, coy. Kalau YouTube oke lah, wajar gitu kan. Sekarang udah banyak. TikTok, tayang di TikTok. Berarti kan, gue nggak tahu sih, gue nggak main TikTok. Jadi durasi TikTok tuh maksimal berapa, gue kurang paham. Tapi yang menarik aja gitu kalau menurut gue ya. Dia bakal tayang di TikTok gitu sih. Oh, tulisan di atasnya sih short ya, berarti pendek ya. Cuman gue nggak tahu dia bakal dapat hujatan atau enggak, karena seingat gue beberapa bulan ke belakang tuh Wit Studio yang bikin Attack on Titan pertama, mereka kan sempat bikin satu anime yang backgroundnya pakai AI itu. Nah itu mereka dihujat besar-besaran tuh. Nah, ini gue nggak tahu ntar bakal sama atau malah dapat pujian. Cuma kan TikTok nih yang menurut gue menarik juga ya. Fans anime di TikTok gimana gitu kan. Yang kalau ditanya cerita nggak tahu. Yang penting rame. Iya itu. Oke, selanjutnya nih ada apa lagi nih, Sey? Terus berikutnya ada manga baru. Makanya lagi banyak-banyak manga baru ya. Ini kayaknya agak menarik ya. Soalnya kalau gue baca di tulisan kan temanya ngangkat komedi waktu makan siang. Nah, harusnya ini cerita santai yang apa ya? Mungkin lebih ke SOL kali ya, atau cerita-cerita fun. Gue nggak tahu. Ini 4 panel atau manga biasa isi yang lu tahu? Atau belum ada infonya? Kayak ini kan udah kayaknya sih udah mulai terbit, cuma gue belum lihat ya. Tapi kayaknya sih ini manga biasa sih. Seri manga biasa nggak 4 panel sih ya kayaknya. Ini bisa ditunggu sih kalau misalkan kalian baca apa Cigarette and Cherry. Gitu. Terus next ada adaptasi live action dari manga yang judulnya Living Room no Matsunaga-san. Ini kalau lihat dari pemain yang udah di spill-nya sih kayaknya cerita romance yang agak berat mungkin atau beda usia kayak gitu. Gue nggak tahu sih karena gue nggak baca manganya. Soalnya ini kayaknya shoujo sih kalau gue lihat. Ini kayaknya menarik sih soalnya pas gue sekilas nyari gambarnya lihat cowoknya kayak Arman Maulana. Roman Maulana. Dia punya boyband loh itu. Nama boybandnya Sexy Zone, itu si Nakajima Kento sama Takahashi Hikaru yang pemeran ceweknya ya. Nah, berarti kalau misalkan ini cerita shoujo, mungkin ini cocok buat cewek-cewek yang menunggu yang mau nonton cerita romance sih. Ini kapan? Ini juga masih di Januari 2024. Rata-rata beritanya buat tahun depan semua ya. Dan emang kalau dilihat sih kayaknya dia masuknya ke X-Gape Romance ya. Soalnya kalau lihat di foto pemerannya kan cowoknya pakai pakaian casual, sementara si ceweknya pakai baju sekolah. Terus berikutnya ada adaptasi lagi. Wah, adaptasi jadi anime. Ini judulnya The New Gate. Ini adaptasi dari novel yang dibikin sama Kazami Shinogi. Ini katanya bakal tayang 2024. Nah, 2024 kapan? Seberita yang kita dapat sih belum ya, belum tahu kapan. Apa bakal di April juga sih kita nggak tahu. Tapi ini masih belum ada info. ya, masih belum tahu. Tapi kalau gue lihat di sini, pengisi suaranya itu udah di spill nih. Ada Ono Kenso, terus ada Seto Asami. Sama Hondo Kaedewa. Ini ada 3 pengisi suara yang cukup, apa ya, populer mungkin ya. Pengisi suara cuma apal Hanakana doang sih. Nah, itu ya, pokoknya ada adaptasi lagi dari light novel buat apa tadi, The New Gate. Nah, terus berikutnya ada apa, Is? Berikutnya datang dari game. Itu ada serial game Toho yang bakal punya game baru. Itu judulnya tuh Toho Spell Carnival yang rencananya akan rilis di Jepang musim semi 2024. Musim itu ya perkiraannya April lah ya, April Mei gitu kan. Nah, untuk Toho, lu main gak sih seri Toho ini? Gue main satu dua game. Nah, gue main Toho tuh karena gue suka bullet hell-nya dia, karena kan dia tuh khasnya bullet hell banget tuh. Nah, ini yang baru ini agak menarik. Pas gue lihat trailernya, dia masih tetap bullet hell tapi kayak main catur. Nah, itu tuh gue gak kebayang ntar mainnya gimana sih. Tapi kayaknya menarik. Lo bakal main gak? Enggak. Soalnya saya sangat tidak menyukai bullet hell. Susah sih. Kalau bullet hell soalnya pusing.
pusing. Iya. Gue tuh liat Bullet Hell tuh pusing banget. Tapi Iya. emang gue lihat ini dia si yang baru nih, Toho Spell Carnival ini genrenya tuh dia tactical RPG. Bullet Hell tactical RPG. Makanya di sini yang lo bilang mirip itu kayaknya ya karena tactical RPG-nya itu. Jadi dia menggabungkan dua Iya. konsep yang sebenarnya kayaknya sulit untuk disatukan. Iya, makanya. Masalahnya Menarik. lu pindah kemana pun pasti kena tembakannya. Karena dia nyebar. Iya, nyebar. Bullet Hell namanya Bullet Hell kan nyebar gitu. Oke, selanjutnya nih datang dari Crunchyroll. Nah, jadi di sini Crunchyroll baru saja membuka yang namanya Crunchyroll Game Vault, di mana banyak game-game indie, game-game mobile yang bisa diakses secara gratis buat kali berlangganan untuk Mega dan Ultimate, untuk paket Mega dan Ultimate-nya Crunchyroll. Dan salah satu judulnya atau beberapa judulnya itu ada River City Girls, Invento, dan Wolf Stride, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada ya banyak lah pokoknya. Di situ baru disebutinnya sih itu doang ya di ceritanya. Ini bisa diakses untuk di Android atau di iOS. Cuma iOS itu masih menyusul, masih coming soon. Yang udah bisa kayaknya di Android. Jadi di sini kalian yang memang berlangganan si Crunchyroll itu bisa memainkan game-game gratis mobile ya. Ya, sama kayak langganan Netflix lah ya, bisa main game juga kan. Ya ada Netflix game ini Crunchyroll sekarang terjun ke dunia game, layanan game. Oke, berikutnya ini ada anime original yang digarap oleh PA Works dan DMM.com. Jadi di sini si PA Works ini untuk judul animenya itu ada Nanare yang rencananya lagi-lagi tahun 2024. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nanti direncanakan akan rilis di tanggal 25 Januari 2024. Di sini sih kalau misalnya untuk dari ceritanya ya, Burp-nya itu berkisah tentang 6 siswa SMA yang mana mereka itu memiliki talenta, kepribadian dan hobinya yang masing-masing gitu. Jadi mereka punya hal-hal yang berbeda dan kayak sedang mencari dukungan atau apa sih, pokoknya bagaimana untuk bisa hidup gitu, untuk menghidupi kehidupan mereka. Dan untuk si latarnya itu ada di salah satu kota di prefektur Gunma. Oh, ini yang menarik buat gue sih nggak ngambil kota besar. I mean biasanya kan kalau anime tuh ya kalau nggak di Tokyo gitu kan, ya di situ-situ lagi gitu. Ini mulai nih, kalau original kayaknya mulai banyak yang kesebar ya, kayak dulu kan sebelumnya Aquatop kan di Okinawa ya. Iya, sama tuh Fireworks juga. Iya kan, ini di Gunma. Terus gue pernah nonton apa sih Irozuku di Nagasaki kalau nggak salah. Itu Ya, Fireworks juga. Fireworks juga ya. Oh, berarti Iya. emang Fireworks senang mengambil latar tempat yang jauh dari kota besar seperti Tokyo dan sekitarnya. Iya, sama bisa dibilang akhirnya mereka comeback lagi bikin original sih. Emang terakhir kapan? Aquatop itu ya? Iya, Aquatop original. Oh iya, Aquatop terakhir. Setelah itu kan dia adaptasi dari manga. Oke lah, sebagai penutup dari Pokasi News tanggal 11 November 2023 itu ada datang dari salah satu game rhythm di HP yang namanya juga udah cukup populer ya. Itu ada The Idol Master Shiny Colors. Jadi di sini mereka akan merilis game barunya yang berjudul The Idol Master Shiny Colors Song for Prism yang rencananya akan rilis di Android dan iOS tanggal 14 November 2023. Cuman sejauh gua cek infonya itu cuma rilis di Jepang. Jadi gua cek di Google Play Store yang Indonesia nggak ada. Sayangnya sih itu kalau untuk buat teman-teman yang penggemar Idol Master ya harus coba cari-cari sendiri lah kalau mau nyoba. Terus sayang banget sih. Seingat gua musim depan animenya bakal tayang. Harusnya gamenya global sih. Iya ya. Kalau global kan bisa menjadi salah satu lahan promosi gamenya dan animenya maksud gua. Oke lah, kalau begitu segitu saja untuk Pokasi News tanggal 11 November 2023. Ini merupakan video pertama kami. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Mudah-mudahan kami berdua nih, gua dan Seiyu bisa memperbaikinya di Pokasi News yang berikut-berikutnya ya. Oke lah. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kami karena Pokasi News ini kami ambil beritanya dari berita-berita yang udah kami publish di Instagram. Jadi untuk berita lebih lengkapnya, untuk berita lebih jelasnya silakan main ke Instagram kami di @pokasi.podcast. Oke, kalau begitu gua Faiz Runyan dan Yuk pamit. sampai jumpa lagi di konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.